Pemirsa, warga Kampung Alarjiban, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi menyatakan sikap di tepi laut Desa Kohot. Aksi puluhan warga ini buntut dari Bareskrim Polri menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohot terkait dengan kasus dugaan pemalsuan surat tanah pagar laut di Tangerang. Sambil meneriakan yel-yel, usut tuntas dan lanjutkan, puluhan warga di Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi di tepi laut. Dalam aksinya, warga membawa banner besar yang bertuliskan Raja Kecil Kohot yang penuh kesombongan. Aksi pernyataan sikap yang dilakukan puluhan warga atas kecewaan terhadap Bareskrim Polri mengabulkan penangguhan penahanan Kades Kohot Arsin bin Asip dalam kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pernyataan sikap warga, setidaknya ada 6 tuntutan, salah satunya ungkapan rasa kecewa terhadap Bareskrim Polri, Kejagung hingga terhadap Kades Kohot. Penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Arsin untuk tidak lari bersembunyi. Jadi hanya kecewa dengan proses yang begitu lama sehingga tidak membuahkan hasil. Kemudian Bareskrim punya argumen sendiri, sedangkan Kejagung sebagai penuntut umum tuntutannya tidak dilakukan oleh Bareskrim. Jadi kami sebagai warga sangat merasa kecewa. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip bersama 3 orang lain ditahan di Bareskrim pada 24 Februari 2025, 2 bulan berlalu. Penyidik Bareskrim menangguhkan penahanan 4 orang ini karena telah habis masa penahanannya dan terbentur pemberkasan di Kejaksaan Agung. Jaksa meminta penyidik menyertakan pasal tindak pidana korupsi, sementara penyidik Polri tetap menganggap kasus ini masuk ranah pidana umum. Pemirsa, motor gede Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Rukbasan KPK di Cawang, Jakarta Timur. Lantas seperti apa kondisinya? Kita akan mengikuti laporan Hamzah Hasibuan dan juru kamera Jaka Samsa berikut ini. Ya, pemirsa, saat ini kami sedang berada di Rukbasan ataupun rumah penyimpanan barang sitaan milik negara yang dimiliki oleh KPK di daerah Jakarta Timur, di mana saat ini kami sudah melihat salah satu barang sitaan dari ataupun milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berupa 1 unit motor jenis Royal Enfield Classic 500. Dengan di sini bisa dilihat juga pemirsa bahwa terdapat nomor 0382 yang kemungkinan ini merupakan salah satu unit motor yang limited edition, di mana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ini menyita motor jenis Royal Enfield milik Ridwan Kamil terkait dengan kasus korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten ataupun Bank BJB, di mana terkait dengan harga ini, jika melihat dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ataupun LHKPN milik Ridwan Kamil tahun 2024 lalu, terdapat salah satu jenis unit motor yang tertera dengan harga 78 juta. Namun jika mengacu dengan jenis motor yang merupakan limited edition ini, kemungkinan harga dari motor ini bisa lebih dari 78 juta, di mana kisaran harga motor ini memang berada di kisaran 70 hingga 130 juta. Sebelumnya ini KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada tanggal 10 Maret 2025 lalu, dan salah satunya yaitu motor Royal Enfield jenis klasik 500 ini, di mana tadi motor yang berwarna hitam ini disimpan oleh KPK di rumah penyimpanan benda sitaan negara yang berada di daerah Jakarta Timur. Nantinya KPK juga ini akan memeriksa kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terkait dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB periode 2021 hingga 2023. Nantinya kami juga akan mengupdate apakah motor ini akan disita dan Ridwan Kamil akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Jakarta Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024.
Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi, dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk simak pantauan arus lalu lintas, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Baik, halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata juga Kalu, dan pemirsa menemani akhir pekan Anda, kita akan mengupdate informasi arus lalu lintas, di mana saat ini saya sudah berada di sekitaran kawasan Ragunan yang terlihat cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya, tepat untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Warung Buncit yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Minggu, ataupun juga yang akan menuju ke arah Lebak Bulus. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan belum terlihat terlalu meningkat, namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat yang melintas pada sekitaran kawasan ini, dan juga terpantau langsung dari pantauan kami bahwa ada beberapa masyarakat yang menggunakan jalur ini sebagai jalur goes atau jalur bersepeda, dan juga terlihat kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Pasar Minggu yang nantinya akan menuju ke arah Kampung Rambutan, ataupun juga yang akan menuju ke arah Lebak Bulus, juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kendaraan-kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi juga kendaraan umum. Dan kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan bersabar menunggu antrian traffic light, dan khususnya bagi para pejalan kaki kami himbau untuk menyeberang pada sarana penyeberangan ataupun zebra cross yang telah tersedia di kawasan ini demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga membantu kelancaran lalu lintas. Dan melihat kembali pemirsa bahwa masih ada beberapa angkutan umum yang masih menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati, dan juga perlu kami informasikan pemirsa bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 209 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 24 luka berat, dan 181 luka ringan. Dari 209 kasus laka lantas yang terjadi, 75% didominasi oleh kendaraan roda 2.
Khusus bagi para pengendara sepeda motor, tidak bosan-bosannya kami menghimbau untuk selalu menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, baik pengemudi maupun penumpang demi menjaga keselamatan Anda saat berkendara. Untuk pemirsa yang ingin mengupdate informasi akhir pekan ini tentang seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Nata dan Galuh yang dapat kami laporkan langsung pagi hari ini, dan silakan kembali ke studio. Baik, Brigadir Cici Rangga, terima kasih atas laporannya dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.